Selamat pagi Bu Lucy dan teman-teman, saya Kanayonika Fernandes dari 10 IPA 2, absen 19. Hari ini untuk memenuhi tugas akhir semester lintas minat ekonomi, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa menurut Adrian Payne yang adalah seorang profesor di Universitas New South Wales mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat tidak berwujud, di mana ada interaksi dengan konsumen atau dengan barang yang dimiliki, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu yang berikutnya adalah karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa sebagai berikut. 1. Kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Perusahaan jasa menawarkan jasa sesuai dengan bidang yang ditawarkan dan permintaan konsumen. Lalu yang berikutnya, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa tidak memiliki bentuk dan tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh konsumennya. Maka tidak bisa disimpan atau harus langsung dipakai atau dikonsumsi oleh sang konsumen tersebut. Lalu yang berikutnya, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang berwujud. Misalnya yang membutuhkan barang berwujud adalah taksi. Taksi membutuhkan mobil untuk mengantar si konsumen. Lalu yang tidak membutuhkan barang, misalnya psikolog. Psikolog hanya membutuhkan komunikasi dengan konsumen atau si pasien. Lalu yang berikutnya adalah produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen, karena antar konsumen tersendiri memiliki permintaan yang berbeda-beda dengan kualitas yang berbeda pula. Lalu yang berikutnya, harga jasa tidak dapat dipatok general. Jasa yang diberikan pada tiap konsumen tentu berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kesulitan ataupun kualitas yang dijual kepada konsumen tersebut, yang bisa dikatakan berbeda-beda permintaannya. Jadi yang kelima ini juga memiliki korelasi dengan yang karakteristik keempat. Lalu yang terakhir adalah tidak ada harga produksi dan penjualan. Jasa dilakukan langsung, bukan seperti barang yang membutuhkan tahap produksi. Laba yang didapat berdasarkan jasa yang diberikan langsung kepada konsumen. Contoh-contoh perusahaan jasa. Contoh-contoh perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi adalah Bluebird Tbk yang merupakan perusahaan taksi, dan juga Garuda Indonesia Persero Tbk yang merupakan perusahaan transportasi udara, yaitu pesawat. Lalu yang berikutnya adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan di sini ada Mitra Keluarga Karya Sehat yang merupakan rumah sakit, dan Prodia Widya Husada yang merupakan laboratorium. Yang berikutnya adalah bidang jasa keuangan, yaitu Bank Bukopin Tbk dan juga Bank Mestika Dharma Tbk. Lalu di bidang telekomunikasi ada Telekomunikasi Indonesia Tbk dan juga Indosat Tbk. Lalu yang terakhir adalah bidang properti dan real estate, yaitu Agung Podomoro Land yang biasa dikenal dengan perumahannya, dan juga Alam Sutra Realty Tbk. Dan langsung saja kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian tersendiri dari siklus akuntansi perusahaan jasa ialah suatu proses atau urutan pembuatan laporan keuangan dalam suatu periode tertentu dan ditutup dengan mempersiapkan aktivitas akuntansi untuk periode selanjutnya. Umumnya siklus akuntansi diawali dari transaksi hingga pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjut dengan adanya saldo yang ditutup dengan closing entry, atau bisa saja sampai ke jurnal pembalik. Siklus akuntansi meliputi keseluruhan proses aktivitas akuntansi di sebuah perusahaan atau entitas, dan proses penyusunan laporan keuangan adalah salah satu dari tahapan proses
yang terjadi dalam siklus akuntansi. Lalu adanya siklus akuntansi ini pasti memiliki tujuan, dan tujuan dari siklus tersebut adalah untuk menciptakan kondisi perputaran keuangan yang sehat dan stabil dan tercatat rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk menciptakan laporan yang akuntabel dan valid dalam suatu periode, serta untuk mengkontrol neraca keuangan sebuah perusahaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan yang mengakibatkan suatu keuangan dalam perusahaan itu tidak stabil. Lalu yang berikutnya adalah tahap-tahap dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus merupakan tahap atau langkah terjadinya sesuatu. Maka siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahap-tahap dibuatnya akuntansi pada suatu perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa itu meliputi yang pertama adalah analisis transaksi dari bukti transaksi. Lalu kemudian setelah transaksi telah dianalisa, kemudian dibuatlah jurnal umum. Lalu setelah jurnal umum terbuat, jurnal tersebut diposting ke buku besar dan dicari neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Lalu kemudian dibuat neraca lajur serta laporan keuangan, lalu dilanjutkan dengan jurnal penutup, lalu jurnal pembalik, dan ditutup dengan neraca akhir atau neraca awal setelah penutupan. Nah, yang berikutnya adalah contoh-contoh dari tahap-tahap pembuatannya. Jadi di sini ada pertama contoh dari analisa transaksi, yaitu begini bentuknya. Dan yang di bawah ini adalah contoh dari pembuatan jurnal umum. Di sini ada debit dan di sini ada kredit dan sini nama akunnya. Lalu yang berikutnya adalah contoh buku besar dan juga contoh neraca saldo. Bisa dilihat bentuknya seperti ini, dan ini bentuk neraca saldo. Lalu yang berikutnya adalah contoh dari jurnal penyesuaian, dan yang di bawah adalah contoh dari neraca lajur. Yang berikutnya di sini ada contoh dari laporan keuangan, dan yang di sini adalah jurnal penutup. Dan yang terakhir di sini ada jurnal pembalik, dan ini adalah contoh dari neraca akhir atau neraca awal yang menutup keseluruhan dari siklus akuntansi ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus ini. Namun di sini saya akan melakukan penjelasan dengan dibatasi hingga materi neraca saldo. Nah, maka kita langsung saja ke pemahaman singkat tentang keempat langkah tersebut, yaitu yang pertama analisa transaksi. Pemahaman singkatnya adalah mencatat segala transaksi keuangan berdasarkan bukti asli transaksi dalam satu periode akuntansi. Lalu yang kedua adalah membuat jurnal berdasarkan analisa tersebut. Setelah semua transaksi dicatat lalu dikelompokkan dan dikumpulkan, maka akan terbentuk yang namanya jurnal umum. Lalu yang berikutnya adalah memposting ke buku besar. Setelah dibuatnya jurnal umum, maka langsung diposting ke buku besar yang lebih rinci lagi. Pembuatan buku besar atau penginputan data ke buku besar merupakan proses dari pengelompokan atas nilai nominal akun untuk mengetahui saldo dari tiap perkiraan atau akun. Jadi di buku besar ini nanti akan dikelompokkan lagi berdasarkan jenis akunnya. Lalu yang terakhir yang akan dibahas di sini adalah neraca saldo atau percobaan. Hal ini dilakukan untuk melihat bahwa penginputan data dari jurnal umum ke buku besar telah benar dengan membuat neraca saldonya melihat posisi antara debit dan kredit seimbang. Lalu kita mulai saja yang pertama, yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi dibuat berdasarkan bukti transaksi. Contoh-contoh dari bukti transaksi yaitu nota,
faktur, cek, bukti setor bank, dan juga kwitansi serta lainnya. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Kewajiban sendiri adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset seperti kewajiban untuk membayar beban atau membayar hutang atau lainnya. Sementara modal adalah hak residu atas aset setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Jadi yang selanjutnya kita ke langkah-langkah dalam menganalisis transaksi tersebut. Yang pertama kita harus memahami dari jenis-jenis akun dan komponennya. Misalnya akun aset dapat terdiri dari piutang dan persediaan, lalu juga akun kas atau akun lainnya. Yang kedua juga kita harus menentukan pengaruh dari suatu transaksi itu pada akun aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan. Yang berikutnya juga kita harus menentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun. Yang terakhir adalah kita juga harus menuliskan kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Hal ini juga akan mempengaruhi nantinya ke tahap-tahap yang selanjutnya. Lalu di sini ada contoh menganalisis transaksi. Contoh permasalahan di sini adalah tanggal 10 Januari 2020, perusahaan membeli peralatan berupa motor sebesar 15 juta secara tunai. Maka analisis transaksinya adalah transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki peralatan berupa motor. Yang artinya di sisi debit akun peralatan bertambah 15 juta, sedangkan akun kas bertambah 15 juta namun di kredit. Lalu yang berikutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu tahapan-tahapan membuat jurnal umum secara manual yaitu pertama kita perlu memahami persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal yang kemudian bisa diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Lalu kemudian kita juga perlu melakukan tahap analisis transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir kita bisa langsung menginput data ke jurnal umum. Nah, di sini terdapat tabel saldo normal akun yang nantinya menjadi patokan dalam pembuatan jurnal umum sendiri, serta patokan memasukkan saldo ke debit ataupun kredit. Nah, di sini sudah ada contoh permasalahan yang tadi kita gunakan untuk analisis transaksi. Maka setelah analisis transaksi telah dilakukan, kita bisa langsung saja memasukkannya ke jurnal umum. Di jurnal umum sendiri terdapat 5 kolom yaitu tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, dan kredit. Di tanggal kita memasukkan tanggal terjadinya transaksi, lalu di keterangan kita memasukkan nama akun, nomor referensi, lalu yang terakhir adalah saldo debit dan juga saldo kredit. Lalu yang berikutnya adalah posting ke buku besar. Buku besar atau general ledger adalah sekumpulan dari beberapa akun yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar disebut juga sebagai posting. Nah, langkah-langkah posting ke buku besar ini sebagai berikut. Pertama, kita perlu mencatat saldo awal yang berasal dari informasi atau data neraca saldo awal periode. Lalu kemudian kita juga perlu mencatat tanggal terjadinya transaksi yang telah kita catat di jurnal umum sebelumnya. Lalu kemudian kita perlu juga mencatat jumlah debit dan kredit yang berasal dari buku jurnal ke dalam kolom di debit atau kredit di buku besar. Kemudian kita juga mencatat nomor halaman buku jurnal ke dalam kolom referensi. Lalu kemudian apabila akun dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam akun buku besar, maka di dalam kolom referensi buku jurnal dicatat nomor akun yang bersangkutan. Apabila menggunakan akun buku besar bentuk stafel atau memanjang, maka carilah jumlah saldonya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah saldo yang ada. Maka di sini telah ada 6 kolom yang berisi tanggal yang sudah kita tuliskan di jurnal umum dan kita masukkan ke buku besar, lalu keterangan, nomor referensi, debit dan kredit. Debit dan kredit ini diisi sesuai dengan jurnal umum. Lalu yang terakhir saldo ini
yang dimasukkan setelah posting buku besar. Lalu yang terakhir adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatiskan oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi atau akhir bulan, akhir kuartal atau akhir tahun. Langkah penyusunan neraca saldo yaitu sebagai berikut. Pertama, perlu mencantumkan nama akun dan saldonya yang telah dibuat dari buku besar sebelumnya. Lalu kemudian menjumlahkan kolom debit dan kredit untuk memastikan kolom debit dan kreditnya itu seimbang. Yang terakhir, membuktikan kesamaan kedua kolom debit dan kolom kredit agar keduanya seimbang. Nah, di sini ada contoh dari tabel neraca saldo. Ini masih hanya 2 karena permasalahannya hanya 2. Nanti bisa dilanjutkan dan pada akhirnya nanti di bagian debit akan dijumlahkan sendiri dan di bagian kredit akan dijumlahkan sendiri. Lalu baru bisa dilihat apakah keduanya seimbang atau tidak, dan jika tidak seimbang maka perlu dilakukan pengecekan lagi dari buku besar agar memastikan kevalidan dari transaksi tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyebutan kata ataupun salah dalam pengucapan serta lainnya. Terima kasih telah menonton penjelasan saya kali ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih.